Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik kelima, yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. A. Lingkungan umum. Lingkungan umum ini mempengaruhi semua organisasi yang ada dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan, yaitu yang pertama, politik. Politik ini meliputi keadaan politik pada umumnya, tingkat pemusatan kekuatan-kekuatan politik, sifat dari organisasi-organisasi politik, sistem partai, dan sebagainya. 2. Hukum. Hukum ini meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus yang mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. 3. Perekonomian. Kerangka perekonomian pada umumnya meliputi jenis organisasi ekonomi seperti pemilikan perusahaan baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijaksanaan perpajakan, tingkat investasi dan sifat konsumsi. 4. Kebudayaan. Kebudayaan ini meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, pandangan terhadap pola kepemimpinan, dan hubungan internasional. 5. Pendidikan. Pendidikan ini meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. 6. Sosiologi. Sosiologi ini meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. 7. Demografi. Demografi ini meliputi sumber tenaga-tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, jumlahnya, penyebarannya, tingkat umur dan jenis kelamin. Selain itu, menyangkut pula masalah urbanisasi yang merupakan salah satu sifat dari masyarakat industri. 8. Teknologi. Teknologi ini meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Di samping itu juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkannya. Dan 9. Sumber alam. Sumber alam ini meliputi sifat, banyaknya dan tersedianya sumber-sumber alam tersebut, termasuk pula iklim dan sebagainya. B. Lingkungan khusus. Sebuah perusahaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat ada kemungkinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor lingkungan umum atau perusahaan tersebut tidak dapat menanggapi semua faktor-faktor yang ada. Di sini faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan secara langsung yang berasal dari lingkungan khusus, yaitu kekuatan-kekuatan penting yang lebih khusus dalam pengambilan keputusan dan proses transformasi dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor lingkungan khusus yang mempengaruhi perusahaan pada pokoknya ada 5, yaitu yang pertama, penyedia atau supplier. Penyedia ini meliputi penyedia bahan mentah, penyedia alat-alat, dan penyedia tenaga kerja, atau dengan kata lain mereka ini adalah penyedia faktor-faktor produksi yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. 2. Langganan. Pengertian langganan ini tidak hanya konsumen saja, tetapi juga semua pembeli, baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri. Termasuk kelompok langganan ini adalah pedagang perantara atau pedagang besar dan pengecer. 3. Pesaing. Pesaing ini meliputi perusahaan sejenis atau perusahaan yang menghasilkan barang semacam
perusahaan yang membuat barang-barang pengganti atau barang substitusi, dan perusahaan-perusahaan lain yang sama-sama mengkehendaki uang pembeli. 4. Teknologi. Teknologi ini meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. 5. Sosiopolitik. Sosiopolitik ini meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang seperti Kadin atau Kamar Dagang dan Industri. Selain faktor lingkungan seperti yang telah dibicarakan di atas, terdapat pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan berada. Di sini, faktor lingkungan pokok yang ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Lingkungan nasional meliputi pemerintah, perekonomian, dan perpajakan serta hukum. B. Lingkungan internasional. Semua perusahaan yang ada akan terkena pengaruh lingkungan nasional secara langsung, sedangkan pengaruh yang tidak langsung berasal dari lingkungan internasional. Tetapi lingkungan internasional ini dapat juga memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan, terutama perusahaan yang berkecimpung atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah ekspor dan impor, juga perusahaan-perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing. C. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam kehidupan perusahaan, terutama perlindungan atas kekayaan, pengadaan kontrak, dan pemberian paten. Bantuan langsung yang mendorong segmen-segmen dalam perekonomian diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan pembangunan. Keuntungan ekonomi juga merupakan alasan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan. Di samping alasan keamanan dan alasan lain, pemerintah juga membantu perusahaan kecil atau lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja dan dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Bantuan semacam ini sering dinamakan subsidi, meliputi A. Bantuan di bidang transportasi. Tidak sedikit bantuan pemerintah di bidang transportasi. Hampir di setiap sektor pengangkutan, pemerintah banyak memegang peranan. Pada sektor perkereta-apian, misalnya sepenuhnya dikuasai pemerintah yang diatur oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Tidak terdapat satu perusahaan pun dari usaha swasta yang ikut ambil bagian dalam sektor tersebut. Sektor yang lain seperti angkutan udara, laut, dan darat tidak lepas dari perhatian pemerintah. B. Bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil. Bantuan kepada perusahaan kecil dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama bantuan finansial. Bantuan finansial ini telah banyak diberikan kepada para pengusaha kecil, lebih dikenal dengan sebutan pengusaha golongan ekonomi lemah, terutama pengusaha pribumi melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Bantuan semacam ini diwujudkan dalam bentuk kredit atau kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, dan kredit canda kulak dengan tingkat bunga yang rendah. 2. Bantuan pemberian kontrak. Bantuan pemberian kontrak baik berupa jasa maupun pembelian hasil produksi secara langsung dapat mendorong kegiatan pemasarannya. 3. Bantuan teknik dan manajemen. Bantuan teknik dan manajemen umumnya diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk mengingatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama dan merata. C. Bantuan di bidang komunikasi. Bidang komunikasi yang meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya. Hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Bidang komunikasi ini juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa seperti penggunaan satelit. Usaha-usaha semacam ini sangat mendorong majunya usaha di bidang komunikasi. Selain itu, bantuan tersebut masih banyak lagi bantuan pemerintah pada bidang-bidang yang lain. Jadi,
Pengaruh pemerintah di bidang usaha adalah sangat besar untuk melindungi kehidupan usaha itu sendiri, juga untuk melindungi kehidupan perekonomian pada umumnya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut bidang-bidang transportasi, komunikasi, pelayanan umum, atau listrik, air, energi, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan topik 5 tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.